Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga kedelai impor naik 30%. Omset penjualan dari distributor kedelai di Sumedang mengalami penurunan. Seorang maling di Gempol Kabupaten Cirebon tersangkut di plafon sebuah kios percetakan hingga tak dapat melarikan diri. Ribuan warga Tasikmalaya berunjuk rasa menuntut penghentian perang Israel-Hamas yang telah banyak memakan korban jiwa. Pelaku teror bom Molotov di sebuah pesantren di Purwakarta akhirnya ditangkap. Pelaku ternyata seorang pelajar berusia 14 tahun. Sudah sepekan lebih teror bom Molotov yang terjadi di pesantren Ibnu Sina, Kampung Simpang, Kelurahan Sindang, Kasih, Purwakarta. Polres Purwakarta akhirnya menangkap pelaku yang ternyata masih berstatus sebagai pelajar berusia 14 tahun. Anak yang berkonflik dengan hukum itu ditangkap setelah polisi menyelidiki rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Ia ditangkap di rumahnya sekaligus menyita seluruh barang bukti yang sesuai dengan ciri-ciri yang ada di dalam rekaman kamera pengawas. Sementara terkait motif pelemparan bom ke sekolah belum bisa diungkap karena masih dalam penyelidikan. Kita menangkap seorang pelaku, kebetulan pelakunya adalah anak di bawah umur berusia 14 tahun. Kemudian kita melakukan penggeledahan di rumah tersangka, kita temukan pakaian serta tas, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan kejahatan. Untuk motif sampai saat ini kami masih dalami, karena kebetulan ADH, anak berhadapan dengan hukum, kami masih dalami motifnya. Pengelola pesantren mengapresiasi upaya polisi yang akhirnya bisa menangkap pelaku pelemparan bom Molotov. Kami sangat berterima kasih banyak ya sudah menemukan dan terungkap terjadinya pelaku pemboman Molotov di Ibnu Sina. Atas perbuatan tersebut, anak yang berurusan dengan hukum dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1991 dengan ancaman 20 tahun penjara. Samsun Nursyam melaporkan dari Purwakarta. Misteri tewasnya seorang laki-laki pegawai honorer RSUD Karawang akhirnya terungkap. Pembunuhnya adalah ayah dan anak yang menipu korban dengan mengaku sebagai dukun pengganda uang. Perkembangan kasus penemuan mayat pria di kebun pisang milik warga di Dusun Mekar Mukti, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang menemukan titik terang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pengumpulan barang bukti, polisi mengungkap korban yang merupakan pegawai honorer Rumah Sakit Umum Daerah Karawang itu dibunuh oleh seorang dukun pengganda uang. Saat mendatangi rumah pelaku, polisi menemukan ruangan dengan sesajen yang diduga menjadi tempat ritual penggandaan uang. Sayangnya saat itu pelaku tidak di tempat tinggalnya. Namun tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pembunuh pegawai honorer RSUD Karawang itu. Mereka adalah Suryono dan Kusnadi. Keduanya ditangkap di rumahnya di wilayah Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Karawang. Modus pembunuhan oleh bapak dan anak ini karena mereka takut korban melapor ke polisi setelah keduanya ketahuan berbohong soal penggandaan uang. FAH ini datang ke rumah saudara S dan saudara ini didampingi oleh saudara K dan dia menjanjikan akan dapat menggandakan uang sebesar 5 juta menjadi 1 miliar. Akan tetapi pada pukul 23 setelah dilakukan ritual yang diduga untuk dapat menggandakan uang tersebut, sampai dengan pukul 1 malam, 1 dini hari, ternyata tidak ada hasil. Kedua tersangka yang sakit hati akhirnya membawa korban ke kebun pisang, lalu memukulnya tepat di kepala dengan kayu. Diduga korban meninggal dunia karena hantaman benda tumpul itu. Sementara kayu yang dipakai untuk memukul korban bakar oleh tersangka untuk menghilangkan barang bukti. Polisi menyita 3 unit motor milik tersangka, batang dan daun kecubung, selang, golok, serta 6 lembar bacaan ritual.
Tersangka bapak dan anak itu dijerat pasal 378 KUHP terkait penipuan hingga korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi terkait kematian seorang pria yang dilakban di dalam mobil di Sukabumi. Dari rekaman kamera pengawas, ada 2 orang yang meninggalkan mobil di lokasi kejadian. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi dalam kasus penemuan pria yang dilakban di dalam mobil di Desa Bencoy, Kabupaten Sukabumi. Dari rekaman kamera pengawas, ada 2 orang yang meninggalkan kendaraan di lokasi kejadian. Keduanya diduga kuat terkait dengan tewasnya korban. Selain memeriksa saksi, polisi juga masih menunggu hasil otopsi korban yang untuk mengetahui penyebab kematian. Diketahui korban adalah seorang sopir taksi daring dari Depok. Saksi-saksi juga tidak ada yang melihat dan apapun yang pada kejadian itu hanya melihat kendaraan terparkir dari jam 6 pagi sampai malam. Setelah dicek, ternyata di dalamnya ditemukan seorang yang sudah meninggal dunia. Kemarin kita sudah lakukan otopsi dan hasilnya juga kita masih menunggu hasil otopsi seperti apa. Di Kabupaten Cirebon, seorang pencuri justru minta tolong warga karena kepalanya terjepit plafon atap kios yang ia bobol. Pelaku masih di bawah umur. Korban memilih menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Warga Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon dibuat heran dengan tingkah seorang maling yang menyangkut di plafon kios percetakan hingga terkencing-kencing. Maling ini tergantung tidak bisa kabur karena kepalanya terjepit plafon kayu. Warga pun hanya memberikan pijakan kepada maling itu. Peristiwa ini terjadi Rabu dini hari. Pemilik kios yang tengah beristirahat mendengar suara minta tolong dari dalam kiosnya. Saat dicek, posisi maling tergantung di plafon dengan posisi kepala tersangkut. Tersangkut di plafon. Iya, jadi posisi kepala nggak kelihatan, kalau dari leher ke bawah kelihatan. Itu posisi yang mau masuk ke sini tuh mungkin karena udah kecapean, jadi ya minta ampun, minta tolong kayak gitu tuh. Itu sendiri Kan di samping kios saya tuh ada yang tidur tuh di situ tuh. Mungkin kedengeran minta tolong tuh. Kasus pencurian di kios percetakan ini sudah 3 kali terjadi. Dalam 2 kejadian sebelumnya, pemilik kios merugi hingga 4 juta rupiah karena flash disk, memori, ponsel, dan uang tunai raib. Namun kali ketiga gagal karena sang maling malah tersangkut di plafon. Polisi menduga pencurian di kios dilakukan oleh orang yang sama. Kemungkinan sih orang yang sama karena dari titik masuknya juga sama, dari titik yang sama lah, seperti itu. Kemungkinan sih pelaku yang sama atau ini saya dugaannya komplotan seperti itu. Musyawarah antara korban dan pelaku berlangsung di balai desa. Melihat pencurinya masih pelajar, pemilik kios akhirnya memutuskan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dengan syarat keluarga pelaku mengganti seluruh kerusakan dan kehilangan yang terjadi. Paruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seorang biduan asal Ciamis dilaporkan ke polisi karena menipu temannya sesama biduan. Penipuan berkedok dana talangan arisan, memakan korban belasan orang dengan total kerugian 2,8 miliar rupiah. 2 warga Ciamis ini melaporkan temannya ke SPKT Polres Ciamis atas kasus investasi bodong. Rista Ristiani menjadi korban investasi bodong dengan kerugian sebesar 40 juta rupiah, sementara temannya Syarifah rugi hingga 68 juta rupiah. Pelakunya adalah temannya sesama biduan. Rista menyatakan masih ada korban-korban lain dengan kerugian hingga 496 juta rupiah. Rista menyatakan pelaku Rini menjanjikan keuntungan investasi hingga 10%. Namun sejak bulan Juni lalu, pelaku dan suaminya hilang tak bisa dikontak.
Korban tak menyangka teman sesama biduannya selama 8 tahun itu tega membawa kabur uangnya. Dan dia tuh mengiming-imingi mau nggak bagi hasil nalangin dana talang lah ya. Dana talang buat yang mau menang arisan cuma mau diduluin. Nanti kita bayarnya pas dia menang get arisan gitu. Dan dibagi hasil dari 1 juta itu 100.000 hasilnya ya. Seperti itu. Kalau saya pribadi 40 dan ini 68 juta. Yang sudah kembali uang belum ada pengembalian. Adapun pengembalian itu berupa bagi hasil suka dipinjam lagi bagi hasilnya. Dari grup WhatsApp terdata ada 11 anggota dengan kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Namun saat ini baru ada laporan dari 4 orang dengan kerugian hingga 400 juta rupiah. Kalau menurut laporan dari ini sementara dari beberapa korban ini ada 281.500.000, tapi itu nanti kita melakukan audit kembali berapa dan korban-korban lain mungkin nanti kita akan melakukan pemeriksaan. Korban menyerahkan tangkapan layar komunikasi di grup WhatsApp beserta foto pelaku dan suaminya kepada polisi. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis.